Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Teresia Benedikta Tiara dengan NIM 858146312. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Hasil kerja RPP yang saya susun yaitu adalah tentang materi pendidikan Pancasila kelas 3 sekolah dasar dengan materi hak dan kewajiban di rumah. Yang pertama-tama yaitu ada identitas pembelajaran. RPP ini ditunjukkan untuk peserta didik kelas 3 SD dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Materi yang saya pilih adalah hak dan kewajiban di rumah karena materi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan di kehidupan kita. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu yang pertama-tama dalam menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu yang pertama dalam menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasikan contoh hak dan kewajiban di rumah. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban di rumah. Dan yang keempat yaitu menyajikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah materi pembelajaran. Materi yang dipelajari yaitu meliputi hak di rumah. Yang pertama, ada hak mendapat kasih sayang orang tua, mendapat makanan dan minuman yang cukup. Ketiga, mendapat perlindungan dan pendidikan. Keempat, membantu orang tua. Dan yang kelima, menjaga kebersihan rumah. Keenam, menghormati anggota keluarga. Dan yang ketujuh, merapikan perlengkapan pribadi. Dan yang keempat yaitu adalah metode dan media pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu adalah yang pertama ceramah atau nasihat, kedua tanya jawab, ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat tugas. Media yang digunakan berupa gambar aktivitas keluarga yaitu kartu hak dan kewajiban serta papan tulis dan perlengkapan belajar lainnya. Pemilihan media ini bertujuan agar peserta didik mampu lebih aktif dalam memulai memahami materi yang dipelajari. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa di kelas. Kemudian guru melakukan persepsi dengan mengajukan pertanyaan seperti siapa yang membantu orang tuanya di rumah? Pertanyaan ini bertujuan untuk menghubungkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kegiatan ini guru mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban serta memberikan contoh-contohnya. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengelompokkan kartu kegiatan yang termasuk hak dan kewajiban. Setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan penutup yaitu adalah guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, guru memberikan refleksi dan tugas sederhana mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan di rumah secara pribadi. Yang keenam yaitu penilaian. Penilaian dilakukan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu adalah sikap melalui observasi terhadap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama peserta didik. Yang kedua, pengetahuan melalui pertanyaan dan soal mengenai hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan melalui kemampuan peserta didik dan berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu adalah alasan saya memilih RPP.
Saya memilih materi hak dan kewajiban di rumah karena sangat dekat dengan kehidupan peserta didik di sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar menerapkan nilai hak, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penutup, yaitu demikian presentasi RPP yang telah saya susun. Saya berharap rancangan pembelajaran ini dapat membantu peserta didik memahami pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.